Ada jihad, pahalanya besar asal beneran jihad di jalannya Allah. Jihad di jalannya Allah, bukan di jalannya partai, bukan di jalannya politik, bukan di jalan untuk mencari kekuasaan, bukan di jalan untuk mencari kedudukan atau dunia, ya, atau kesukuan atau lainnya, tapi di jalannya Allah, bukan di jalannya syaitan. Dan ini adalah jihad, fadilahnya besar apabila dilakukan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan berjihad dengan harta kita, dengan nyawa kita, dengan lidah kita, berjuang di jalannya Allah. Nabi pernah ditanya amalan yang paling afdal, iman kepada Allah, terus yang kedua jihad fisabilillah. Ditanya lagi tentang amalan yang paling afdal, iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad di jalannya Allah, terus apa lagi? Tsummal hajjul mabrur, haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya Nabi ditanya, orang yang macam manakah orang yang paling mulia, yang paling afdal? Dijawab, orang yang paling afdal adalah yang berjuang, ya. Dia berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya di jalan Allah. Terus yang kedua, siapa lagi yang paling afdal setelah dia? Adalah seorang mukmin. Mukmin yang menyendiri, ya, menyendiri untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yad'un nas min syarrih, ya. Dia menyendiri di puncak bukit atau di goa atau di hutan. Untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah dan tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Bukan dia menyendiri, beranggapan orang semuanya udah bejat, seorang semuanya udah jahat. Lah, khalwat bukan begitu. Tapi khalwat itu adalah berkeyakinan bahwasanya dia menyendiri, menjauh dari orang karena tidak ingin mengganggu orang lain dengan prasangkanya, dengan hatinya, dengan lidahnya, dengan tangannya. Ya da'un nas min syarrih. Bukan dia menyendiri menyangka dirinya paling afdal. Enggak ada yang pantas duduk dengan saya di zaman sekarang. Orang semuanya hina bagaikan keledai, jadi saya menyendiri aja. Ada orang macam begini mutakabbir, dan orang yang sombong, la yadkhulul jannah man kan fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang paling afdal yang berjihad di jalannya Allah. Dan yang kedua adalah orang yang menyendiri beribadat kepada Allah dan tidak mengganggu orang lain. Dan tidak mengganggu orang lain dengan ucapannya, dengan prasangkanya, dengan hatinya. Hakadha. Kalau ente nggak bisa meraih yang pertama, jangan ente luput dari yang kedua. Saya nggak bisa berjihad di jalannya Allah. Ya beribadatlah di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jangan ganggu orang lain. Ini sekarang dia udahan kagak bisa berjihad di jalannya Allah. Udah gitu suruh beribadat kagak bisa juga. Ibadat benar-benar kepada Allah menyendiri kagak bisa juga. Udah gitu ngeganggu orang lain, menganggap dirinya lebih afdal mujahid di jalannya Allah dia. Wal iyadzu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fadilah jihad di jalannya Allah. Beliau bilang, sampai saya berharap saya ghazwah di jalannya Allah, berjihad di jalannya Allah, terbunuh di jalan Allah. Terus sudah gitu dihidupkan lagi, saya jihad lagi, terbunuh lagi. Terus saya hidup lagi, jihad lagi, terbunuh lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jihad di jalannya Allah taala. Juga termasuk fadilah berjihad di jalannya Allah dengan kita mensupport kegiatan jihad dengan nafkah. Kita bantu uang, mensupport kegiatan jihad di jalan Allah, bukan kegiatan jahat, ya. Kegiatan jihad di jalan Allah kita support. Dan jihad itu maknanya luas. Ada jihad gital, peperangan. Ada juga jihad nih, kehadiran kita di sini adalah jihad di jalannya Allah. Kita bersegera menuju jamaah, jihad di jalannya Allah. Kita nuntut ilmu, jihad di jalan Allah. Begitu.
Berapa banyak kita hadir ke sini, kita tinggalin syahwat kita tinggalin nafsu kita tinggalin sementara dunia kita. Ada jihad di jalannya Allah. Itu sahabat Rasulullah bilang yang beranggapan kalau orang menuju majelis ilmu, orang nuntut ilmu bukan fisabilillah, berarti akalnya nggak beres. Akalnya nggak beres orang tersebut. Nah, ada jihad fisabilillah bila syak, tanpa keraguan, tanpa syubhat, tanpa kabut. Sebab sekarang ada pemberian label jihad, labelnya doang jihad, tapi abal-abal, palsu. Ente buka, ente singkap kabutnya, kagak taunya yang dikejar bukan jihad, politik. Politik. Yang beda partai sama dia, sikat, hajar, bunuh, habisin. Yang beda pendapat sama dia, sikat, bunuh, habisin. Jihad fisabilillah, tapi yang dibunuhin muslimin. Jihad fisabilillah yang ditembakin muslimin. Jihad fisabilillah memberikan fatwa yang tidak mendukung haluan politiknya dia, darahnya halal, boleh dibunuh. Jihad fisabilillah. Itu orang yang pada mengklaim dirinya jihad di jalannya Allah Ta'ala berapa banyak. Dia meledakkan bom di masjid. Otaknya kemana? Hatta orang Kristen kagak bisa terima, gak masuk akal. Jihad ngeledakin bom di masjid. Ngeledakin bom di masjid, jihad. Akalnya kemana? Ngeledakin bom di rumah sakit kaum muslimin. Dia bilang jihad fisabilillah. Jihad dari mana? Begitu. Dia pasang bom bunuh diri di tengah-tengah umat Islam, dia ledakin diri di situ. Masya Allah. Ada bukan jihad fisabilillah, jahat. Ada jihad. Waliyadzubillah. Berinfak di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu orang-orang yang berjuang di jalannya Allah, pahalanya besar asalkan betul jihadnya itu di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya ragu ini jihadnya dia benar atau tidak. Kalau ente ragu, tinggalin. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Ada jihad yang pakai pedang, cuma saat ini saya meragukan, nggak tahu arahnya kemana, takutnya disalahgunakan buat politik, buat kepentingan ini itu, kepentingan nafsu. Atau di situ juga ada permainan musuh-musuh Islam yang ingin mengobok-ngobok, ngancurin umat Islam, ya, membuat mereka saling membantai satu sama lain. Ente ragu, ente nggak tahu, tinggalin. Nabi kan udah ngasih jalan. Da'ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada jihad yang tidak meragukan. Mana jihad yang enggak meragukan? Nih di sini, di majelis. Mana jihad yang enggak meragukan? Nuntut ilmu. Mana jihad yang tidak meragukan? Pergi ke masjid sebelum subuh. Mana jihad yang enggak meragukan? Tahajud, qiyamul lail, beribadat kepada Allah Ta'ala, ngekang hawa nafsu. Ada jihad yang tidak meragukan. Wa amma yang dikasih nama jihad tapi isinya adalah gila harta, begitu, ngumpetin harta, kemudian mengejar kedudukan, menghalalkan darah muslim, membela udah gitu muslim sama muslim saling berjumpa, yang ini bilang Allahu Akbar, bunuh muslim lain, muslim yang lain yang dia bunuh juga jerit Allahu Akbar, bunuh tuh muslim. Dua-duanya nggak ada yang mentakbirkan Allah. Kalau mereka mentakbirkan Allah, ini nggak bakal ngangkat pedangnya, ini nggak bakal ngangkat pedangnya terhadap muslim lain. Tapi dua-duanya mentakbirkan partainya, dua-duanya mentakbirkan haluan politiknya, dua-duanya mentakbirkan egonya, nafsunya, ambisinya, itu yang dia takbirkan, bukan Allah Ta'ala. Kalau dia mentakbirkan Allah Ta'ala, dia nggak bakal membunuh muslim lain, tapi dia bakal menempuh jalan khair ibnai Adam, sebaik-baiknya anak Adam. Tahu sebaik-baiknya anak Adam? La in basatta ilayya yadaka litagtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liagtulak. Kalau engkau ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, saya tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Pengecut lah, sama ente nggak takut? Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Ente takut gak sama Allah? Rela gak meninggalkan ambisi politik karena takut kepada Allah?
nafsunya dia tinggalkan, egonya, ambisinya dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah di dalam sebuah jihad yang sah, yang benar yang dilakukan. Zaman sekarang ente mau cari jihad yang sah, belum lihat. Ana nggak bilang tidak ada begitu, tapi ana bilang ana nggak tahu, ana belum lihat. Fulan jihadnya begitu, ana nggak tahu, wala kenal fulan, wala ngelihat berita. Aliran ini, aliran itu mereka jihad, kagak tahu, nggak lihat, nggak kenal, wala lihat berita. Begitu. Ada jihad yang sah apa enggak? Saya nggak tahu, saya nggak lihat. Apa ada jihad yang sah atau enggak? Tapi jihad yang saya lihat benar-benar tanpa keraguan ya ini. Kalau yang lain saya nggak tahu, saya ragu, saya nggak tahu hakikatnya seperti apa, haluannya seperti apa, dan saya tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jihad dia jihad yang sah, jihad yang benar. Tahu jihad yang benar bagaimana? Saat tahu-tahu dia udah akan mengalahkan musuhnya yang dengan susah payah berhasil digulingkan, sudah akan dia habisi, tahu-tahu si musuh itu dengan uletnya masih memberontak, udah dibanting, dijatuhkan, siap dibunuh, tahu-tahu itu musuhnya meludah di wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diludahin wajahnya Sayyidina Ali. Begitu wajahnya diludahin, Sayyidina Ali marah. Udah gitu, ya udah, apa? Bilang ya udah, lepas, ma'asalam, ditinggal. Musuhnya heran, ya Ali, ya Ali. Bilang, ente tadi susah payah menggulingkan saya sampai ketika saya udah kalah, udah siap engkau bunuh, tahu-tahu engkau jalan. Bilang, iya, kamu ludahin saya. Saat kamu meludah di wajah saya, bangkit emosi saya, bangkit amarah saya, sehingga kalau mau ngikutin nafsu, maunya saya pukulkan pedang saya nih, saya tebaskan ke leher kamu. Tapi saya Ali bin Abi Thalib, saya tidak menebaskan pedang buat nafsu, buat Allah, bukan buat nafsu, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditinggal. Hakadha